Malam Kelam. Di sebuah pasar tradisional di Jawa Tengah, ada satu toko sembako yang hampir selalu ramai, bahkan di saat kios-kios lain baru mulai membuka pintu. Namanya Toko Sumber Rejeki. Papan namanya sudah pudar, cat hijau mudanya mengelupas di sana-sini. Tapi anehnya justru toko itulah yang paling mencolok di antara deretan kios lain. Bukan karena tampilannya, melainkan karena keramaian yang tidak pernah berhenti. Pemiliknya bernama Pak Sarman. Umurnya sekitar 50-an, badannya kurus, bahunya sedikit membungkuk seperti orang yang sudah terlalu lama menanggung beban hidup. Kulitnya sawo matang, wajahnya penuh garis halus, dan matanya selalu terlihat lelah. Tapi satu hal yang membuat orang mudah mengenalinya adalah senyumnya. Senyum itu hampir tidak pernah hilang, bahkan saat wajahnya kelihatan capek, bahkan saat matanya merah karena kurang tidur. Dulu, Toko Sumber Rejeki bukan siapa-siapa, bahkan bisa dibilang hampir mati. Rak-raknya sering kosong, karung beras cuma tersisa 1 atau 2. Gula dan minyak goreng sering habis sebelum siang. Pak Sarman sering duduk termenung di bangku kayu kecil sambil menghitung recehan, menarik napas panjang, lalu menghela napas lebih panjang lagi. Utangnya di mana-mana, ke tengkulak, ke distributor, ke sesama pedagang. Ada yang masih mau sabar, ada juga yang mulai ngomel. Pembeli pun pelan-pelan pergi. Mereka lebih memilih toko sebelah yang stoknya lebih lengkap dan harganya sedikit lebih murah. Pak Sarman cuma bisa tersenyum kecut setiap kali ada orang datang, bertanya harga, lalu pergi tanpa membeli apapun. Beberapa pedagang lama masih ingat, suatu sore Pak Sarman pernah duduk sendirian di depan tokonya setelah pasar sepi. Hujan gerimis turun pelan. Ia menatap lantai pasar yang becek sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada yang melihat bibirnya bergerak, seperti orang berdoa, tapi suaranya tenggelam oleh suara hujan dan atap seng. Tidak ada yang menyangka, hanya dalam hitungan bulan, semuanya berubah. Toko yang dulu sepi itu mendadak selalu penuh. Beras berbagai merek tersusun rapi, karung-karungnya seperti tidak pernah berkurang. Minyak goreng, gula, telur, mie instan, semua tersedia. Bahkan barang-barang yang sedang langka di pasar, entah bagaimana, selalu ada di Toko Sumber Rejeki. Yang membuat orang semakin heran, harganya lebih murah. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik, pembeli sudah mengantre. Ada ibu-ibu, ada pedagang kecil, ada pemilik warung makan. Antrean itu kadang sampai keluar kios, membuat jalan pasar sedikit tersendat. Pak Sarman melayani dengan cepat. Tangannya cekatan, senyumnya tetap sama seperti dulu, hanya saja sekarang matanya semakin cekung. Pedagang lain mulai berbisik-bisik. Lah, kok bisa ya? Modalnya dari mana? Barangnya kayak muncul sendiri. Ada yang bercanda, ada yang setengah iri, ada juga yang mulai merasa tidak nyaman. Beberapa kali, distributor mengaku tidak mengirim barang sebanyak itu ke Pak Sarman. Tapi anehnya stok di tokonya tidak pernah habis. Seolah-olah setiap malam, ada tangan tak terlihat yang mengisi kembali rak-rak kosong itu. Yang paling aneh, Pak Sarman berubah kebiasaan. Setiap subuh, saat pasar masih gelap dan sebagian besar pedagang masih tidur, ia sudah datang. Tukang parkir sering melihatnya membuka rolling door toko dalam keadaan sendirian. Tidak pernah membawa barang dari luar. Tidak ada mobil box, tidak ada becak barang. Tapi saat pasar mulai ramai, rak-rak sudah penuh. Dan setiap malam Jumat, tokonya selalu tutup lebih cepat. Bukan cuma tutup, tapi benar-benar ditutup rapat. Rolling door diturunkan, pintu gudang dikunci, dan Pak Sarman pergi tanpa banyak bicara. Kalau ada pembeli yang datang sore-sore, ia hanya tersenyum minta maaf. Katanya mau pulang cepat karena capek. Awalnya orang tidak terlalu memikirkan, sampai suara-suara itu mulai terdengar. Pelan, hampir seperti bisikan, kadang terdengar dari dalam toko, kadang dari gudang belakang. Suaranya seperti dengusan, diselingi geraman kecil. Beberapa orang mengira tikus. Pasar memang tempat yang wajar untuk tikus. Tapi suara itu terlalu berat untuk tikus, dan terlalu rendah untuk kucing. Seorang pedagang beras pernah bercanda, jangan-jangan piara monyet, man. Pak Sarman tertawa, tawa yang agak kaku. Ia tidak menjawab,
hanya mengalihkan pembicaraan, sambil sibuk menimbang beras. Seiring waktu, suara itu semakin sering terdengar, terutama saat pasar sudah sepi. Tukang sapu pasar yang biasa bekerja menjelang maghrib pernah mendengar suara seperti kuku mencakar lantai dari arah toko sumber rejeki. Saat ia mendekat, suara itu langsung berhenti. Ia mengira hanya imajinasinya sendiri karena kelelahan. Namun, perasaan tidak enak mulai muncul. Bau di sekitar toko juga berubah. Kadang tercium bau amis yang samar, seperti bau darah, tapi cepat hilang tertutup bau bawang dan ikan dari kios lain. Pak Sarman sendiri terlihat semakin kurus. Pipi yang dulu cekung, kini semakin masuk. Tulang pipinya menonjol, dan lingkar hitam. Di bawah matanya semakin jelas. Ia sering terlihat menguap, tapi tetap memaksa tersenyum pada setiap pembeli. Tangannya kadang bergetar saat menerima uang. Ada saat-saat di mana ia seperti mendengar sesuatu, lalu menoleh ke arah gudang dengan wajah tegang, sebelum akhirnya kembali tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Puncaknya terjadi pada suatu pagi yang terlihat biasa saja. Pasar baru saja dibuka, udara masih dingin, sisa embun menempel di lantai. Tukang parkir bernama Slamet sedang menyapu area depan kios. Saat itu, ia memperhatikan lantai di depan toko sumber rejeki terlihat kotor, seperti ada bekas lumpur yang mengering. Slamet mendekat. Ia jongkok, memperhatikan lebih jelas. Itu bukan bekas sepatu, bukan sandal, ukurannya kecil, jaraknya pendek, dan bentuknya aneh. Ada 5 jari, tapi terlalu panjang dan melengkung. Bekas itu berderet dari arah gudang menuju depan toko, lalu menghilang begitu saja. Bulu kuduk Slamet langsung berdiri. Ia memanggil pedagang lain. Beberapa orang berkumpul, ikut melihat. Suasana mendadak hening. Tidak ada yang berani bercanda. Itu kaki apa? Seseorang bertanya pelan. Bukan kaki manusia, jawab yang lain. Mereka saling pandang. Mirip, kaki monyet. Tak lama kemudian, Pak Sarman datang. Wajahnya langsung berubah saat melihat lantai tokonya dipenuhi orang. Senyumnya hilang seketika. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ia cepat-cepat mengambil kain pel, menyiram lantai dengan air, lalu menggosoknya kasar. Tangannya gemetar. Airnya bercampur lumpur, dan entah kenapa, warnanya terlihat sedikit kemerahan sebelum akhirnya hanyut ke selokan kecil pasar. Cuma bekas kucing, katanya cepat, terlalu cepat. Pasar mah biasa, tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Sejak pagi itu, suasana pasar tidak pernah sama lagi. Orang-orang mulai memperhatikan setiap gerak Pak Sarman. Setiap suara kecil dari arah tokonya membuat orang menoleh. Dan setiap kali malam Jumat tiba, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang menunggu, bersembunyi di balik tumpukan karung beras dan pintu gudang yang selalu tertutup rapat. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu memang sedang tumbuh di dalam toko sumber rejeki. Sesuatu yang lapar, dan baru saja menemukan cara untuk mengisi perutnya. Orang pertama yang benar-benar merasa ada yang tidak beres adalah Burini, pedagang sayur di kios seberang toko sumber rejeki. Ia sudah berjualan di pasar itu lebih dari 20 tahun. Sudah hafal bau pasar, hafal suara orang, bahkan hafal jam-jam aneh yang sering bikin bulu kuduk berdiri. Tapi apa yang ia rasakan sejak toko Pak Sarman ramai mendadak itu berbeda. Bukan sekadar firasat biasa. Ada rasa dingin yang sering menjalar di tengkuknya setiap kali menatap kios sembako itu. Terlalu lama. Burini bukan orang yang gampang percaya cerita mistis. Ia lebih sering menertawakan gosip. Tapi ia juga percaya satu hal. Kalau sesuatu terasa salah, biasanya memang salah. Apalagi sejak ia beberapa kali melihat Pak Sarman berdiri diam di depan gudang belakang, menatap pintu kayu tua itu lama sekali. Seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara dari dalam. Malam itu, Burini pulang lebih lambat dari biasanya. Dagangannya belum habis, dan ia harus beres-beres lebih lama. Pasar sudah hampir sepenuhnya sepi. Lampu-lampu besar di lorong utama sudah dimatikan satu persatu. Tinggal beberapa bohlam kuning redup yang menyala, menggantung di kabel kusut di atas kios-kios tua. Suasana pasar malam itu terasa berbeda, terlalu sunyi. Biasanya masih ada suara motor lewat, suara orang tertawa dari warung kopi ujung pasar,
atau suara sapu tukang kebersihan. Tapi malam itu hampir tidak ada. Angin bertiup pelan, membawa bau lembab dari selokan dan sisa sayuran busuk. Burini mengangkat keranjang terakhir ke gerobaknya. Saat ia mendorong keluar, langkahnya terhenti. Matanya tertuju ke arah toko sumber rejeki. Lampu gudang belakang masih menyala. Ia yakin, seharusnya gudang itu gelap. Pak Sarman selalu pulang cepat malam Jumat. Tapi malam itu, cahaya kekuningan remang terlihat menyelinap dari celah pintu gudang. Dan bukan cuma cahaya yang keluar. Ada suara, pelan, ritmis, seperti sesuatu sedang dikunyah. Bukan suara orang makan, lebih kasar. Diselingi dengusan pendek, rendah, seperti napas tertahan. Burini merinding. Awalnya ia berpikir mungkin ada kucing atau tikus besar. Tapi suara itu terlalu teratur, terlalu berat. Dan entah kenapa, terdengar lapar. Burini menelan ludah. Ia ragu. Hatinya bilang untuk pulang saja, tidak usah ikut campur. Tapi rasa penasarannya lebih besar. Kakinya melangkah pelan, mendekati kios sembako itu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai pasar menahannya. Ia berdiri di depan pintu gudang. Dari celah kecil di antara papan kayu yang sudah melengkung, cahaya temaram keluar. Suara mengunyah itu semakin jelas. Dengan tangan gemetar, Burini mengintip. Di dalam gudang, Pak Sarman sedang jongkok, punggungnya membelakangi pintu. Bahunya naik turun, seperti orang yang sedang menahan napas. Di depannya ada sebuah kurungan besar. Besar sekali, kurungan besi, tapi sudah tua dan berkarat. Kurungan itu ditutup kain hitam tebal yang menjuntai sampai lantai. Pak Sarman memegang sebuah nampan. Burini membelalakan mata. Di atas nampan itu ada darah segar. Bukan sedikit. Darah itu masih merah mengilap, menetes perlahan ke lantai. Di sampingnya, ada tumpukan uang kertas. Tidak rapi, seperti baru saja dilempar begitu saja. Tangan Pak Sarman gemetar hebat saat ia mendorong nampan itu ke arah kurungan. "Ini terakhir minggu ini," katanya lirih, suaranya bergetar. Tolong jangan minta lagi." Burini menutup mulutnya sendiri. Jantungnya berdegup sangat keras sampai ia takut suaranya terdengar. Tiba-tiba kain hitam itu bergerak. Bukan sekadar goyang, tapi terangkat sedikit dari dalam, seolah ada sesuatu yang mendorongnya. Perlahan, muncul sebuah tangan, berbulu hitam pekat. Panjang, lebih panjang dari tangan manusia. Jarinya 5, tapi kukunya runcing, melengkung, mengkilap terkena cahaya lampu. Tangan itu meraba-raba udara, lalu mencengkeram tepi nampan. Dari balik kain, terdengar dengusan puas. Burini mundur selangkah, hampir jatuh. Napasnya tersengal, kakinya terasa lemas. Tapi teror itu belum selesai. Kain hitam itu terbuka sedikit lagi. Dan dari dalam, muncul sepasang mata merah menyala. Matanya besar, bulat, menatap lurus ke arah pintu, ke arah Burini. Mata itu bukan mata hewan biasa. Di dalamnya ada kesadaran, ada kelicikan, dan ada sesuatu yang membuat Burini yakin. Makhluk itu tahu ia sedang mengintip. Makhluk itu tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar, memperlihatkan gigi-gigi kuning panjang yang basah oleh darah. Burini menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Dadanya terasa sesak. Pandangannya berputar. Ia jatuh terduduk, punggungnya membentur tembok kios. Dunia terasa gelap. Saat ia membuka mata, pasar sudah sunyi. Lampu gudang mati. Pintu tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Seolah-olah semua yang ia lihat tadi tidak pernah terjadi. Burini merangkak berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Ia pulang tanpa berani menoleh ke belakang. Sepanjang jalan, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah kaki kecil, cepat, lalu berhenti setiap kali ia menoleh. Sejak malam itu, hidup Burini tidak pernah sama. Tubuhnya sering sakit-sakitan, badannya panas dingin, kadang menggigil meski cuaca panas. Ia sering merasa mual setiap kali melewati toko sumber rejeki. Bau amis itu kini selalu tercium, bahkan di rumahnya sendiri. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, mimpi itu datang. Ia berada di pasar, sendirian, malam hari. Lampu padam semua. Dari ujung lorong, terdengar suara kaki berlari. Cepat, tidak teratur.
seperti sesuatu melompat-lompat. Lalu muncul sosok itu, monyet besar, berdiri dengan 2 kaki, bulunya hitam kusam, tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia, wajahnya mirip manusia, tapi matanya merah menyala, mulutnya tersenyum lebar, dan dari tenggorokannya keluar tawa. Bukan tawa hewan, tapi tawa manusia. Makhluk itu mengejar Burini. Setiap ia berlari, kakinya terasa berat. Lantai pasar berubah lengket, seperti penuh darah. Monyet itu semakin dekat, tawanya semakin keras, semakin puas. Saat makhluk itu hampir menyentuhnya, Burini selalu terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya hampir copot. Suatu pagi, ia menemukan bekas cakaran kecil di dinding rumahnya. Tidak dalam, tapi jelas bukan bekas kucing, dan setiap malam Jumat, dari kejauhan, ia mendengar suara dengusan itu lagi. Seolah makhluk itu tidak hanya tinggal di gudang pasar, tapi sudah mulai mendekat. Dan Burini tahu, apapun yang dipelihara Pak Sarman, bukan hanya meminta tumbal, makhluk itu juga suka bermain dengan rasa takut. Kekayaan Pak Sarman benar-benar seperti tidak ada ujungnya. Dalam waktu yang tidak lama, hidupnya berubah drastis. Dari yang dulu sering mengeluh soal utang, sekarang ia justru menjadi orang yang paling sering dibicarakan di pasar. Rumahnya yang dulu kecil di gang sempit, kini berganti menjadi rumah besar dengan pagar tinggi dan lampu terang di setiap sudut. Mobil baru terparkir rapi di halaman, mengkilap, seperti baru keluar dari showroom. Bahkan kabarnya, ia sudah membuka cabang toko di pasar lain, dengan nama yang sama, seolah ingin menancapkan pengaruhnya di mana-mana. Tapi perubahan itu tidak hanya terlihat dari harta bendanya. Tubuh Pak Sarman juga berubah, dan perubahan itu jauh lebih mencolok. Kulitnya yang dulu sawo matang kini terlihat pucat, hampir keabu-abuan, seperti orang yang jarang kena matahari, padahal ia hampir setiap hari berada di pasar. Matanya cekung, lingkar hitam di bawahnya semakin dalam. Senyumnya masih ada, tapi terasa dipaksakan, seperti topeng yang dipakai agar orang lain tidak bertanya terlalu banyak. Tangannya sering gemetar, bukan gemetar halus, tapi gemetar seperti orang kedinginan di tengah malam. Kadang saat menerima uang dari pembeli, uang itu jatuh dari tangannya sendiri. Ia buru-buru memungutnya sambil tertawa kecil, bilang hanya kelelahan. Tapi orang-orang bisa melihat, ada ketakutan yang disembunyikan di balik tawanya. Bau di tokonya juga berubah. Awalnya samar, hampir tidak terasa. Tapi lama-kelamaan, bau itu semakin jelas. Bukan bau beras, bukan bau gula, bukan bau minyak goreng. Bau itu amis, berat, menempel di hidung. Seperti bau darah lama yang sudah mengering, bercampur dengan udara lembab. Beberapa pembeli mulai merasa tidak nyaman. Ada yang cepat-cepat menyelesaikan belanjaan lalu pergi. Ada yang menutup hidung dengan kerudung. Tapi anehnya, toko itu tetap ramai. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik orang untuk tetap datang, meski perasaan mereka mengatakan sebaliknya. Di rumah besar Pak Sarman, suasana juga tidak jauh berbeda. Anaknya, Andi, mulai merasakan kejanggalan. Andi masih muda, baru lulus sekolah. Sejak ayahnya kaya mendadak, hidupnya memang lebih nyaman. Tapi ia justru merasa rumah itu terlalu sunyi, terlalu dingin, meski siang hari. Pak Sarman sering pulang larut malam, kadang menjelang subuh. Saat pulang, ia langsung masuk kamar, mengunci pintu, dan tidak mau diganggu. Kalau diajak bicara, jawabannya pendek-pendek, kadang tidak nyambung. Matanya sering kosong, menatap entah kemana. Andi pernah melihat ayahnya duduk di ruang tamu sendirian, berbicara pelan, seolah ada orang lain di depannya. Tapi saat Andi mendekat, Pak Sarman langsung terdiam, lalu tersenyum kaku dan menyuruhnya tidur. Kecurigaan Andi memuncak suatu malam. Malam itu malam Jumat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ayahnya bersiap pergi ke pasar, padahal sudah larut. Andi merasa tidak enak. Ada dorongan kuat di dadanya untuk mengikuti ayahnya, meski ia sendiri tidak tahu kenapa. Ia menunggu beberapa menit setelah Pak Sarman pergi, lalu menyusul dengan sepeda motornya, menjaga jarak agar tidak terlihat. Sepanjang jalan menuju pasar, Andi merasakan suasana yang aneh. Jalanan sepi, lampu jalan banyak yang mati.
Angin membawa bau lembab yang membuat perutnya mual. Sesampainya di pasar, Andi memarkir motor agak jauh. Dari kejauhan, ia melihat ayahnya membuka rolling door toko Sumber Rejeki, lalu masuk ke dalam tanpa menyalakan lampu depan. Hanya cahaya samar dari gudang belakang yang terlihat. Andi bersembunyi di balik kios kosong. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan, tapi ia tahu satu hal, ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tak lama kemudian, terdengar suara dari arah gudang. Awalnya hanya suara gesekan, lalu suara dengusan, dan tiba-tiba, suara itu berubah menjadi jeritan. Jeritan manusia. Jeritan itu panjang, penuh rasa sakit dan ketakutan. Suaranya memantul di lorong pasar yang kosong, membuat Andi merinding. Itu bukan jeritan ayahnya. Andi yakin, suara itu lebih tinggi, lebih panik, seperti orang yang sedang disiksa. Andi tidak berpikir panjang lagi. Ia berlari menuju toko, napasnya tersengal. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan kakinya. Saat ia hampir sampai di depan gudang, jeritan itu berhenti mendadak. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih menakutkan. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka sendiri. Perlahan, bunyi engselnya berderit pelan, panjang, seperti suara orang mengeluh. Dan yang keluar dari dalam gudang, bukan ayahnya. Seekor monyet besar melangkah keluar, berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Bulunya hitam legam, kusam, seolah selalu basah. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh kusen pintu. Wajahnya sangat mirip manusia, tapi ada sesuatu yang salah. Hidungnya pesek, mulutnya lebar, dan giginya terlihat jelas meski ia tidak sedang membuka mulut. Matanya merah dan basah. Tatapannya langsung mengunci Andi. Andi terpaku, kakinya tidak bisa bergerak, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Makhluk itu tersenyum, senyum yang membuat dada Andi terasa sesak. Senyum yang bukan senyum hewan, tapi senyum penuh ejekan, penuh kesadaran. Makhluk itu mendekat satu langkah, lalu berbisik dengan suara berat, dalam, seperti datang dari dalam tanah. Utangmu hampir lunas. Suara itu bukan ditujukan ke Andi, tapi Andi tahu, suara itu milik ayahnya juga. Makhluk itu tertawa pelan, lalu mundur kembali ke dalam gudang. Pintu menutup sendiri di belakangnya. Andi jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dadanya sakit. Kepalanya berdenyut. Setelah beberapa saat, ia memaksa dirinya berdiri dan masuk ke dalam gudang. Bau amis langsung menyambutnya. Di dalam gudang, ayahnya terduduk lemas di lantai. Pak Sarman terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya basah oleh keringat. Bajunya robek di beberapa bagian. Di tangan, dada, dan punggungnya, ada bekas cakaran panjang, merah, sebagian masih mengeluarkan darah tipis. Ayah. Suara Andi bergetar. Pak Sarman menoleh pelan. Matanya kosong. Butuh beberapa detik sebelum ia mengenali Andi. Lalu wajahnya berubah panik. Kamu gak boleh lihat, katanya terbata-bata. Pulang, lupakan semua ini. Andi ingin bertanya banyak hal, tapi saat itu, ia hanya bisa membantu ayahnya berdiri dan membawanya pulang. Sejak malam itu, Pak Sarman berubah drastis. Ia sering bicara sendiri. Kadang di ruang tamu, kadang di kamar, kadang di toko. Suaranya pelan, seperti sedang bernegosiasi. Kadang ia tertawa tiba-tiba, tawa pendek yang terdengar kosong. Kadang ia menangis tanpa sebab yang jelas, memanggil nama-nama orang pasar satu persatu, nama Burini, nama Slamet, nama pedagang yang sudah lama tidak terlihat. Andi sering terbangun tengah malam karena mendengar ayahnya berteriak, minta maaf, lalu tertawa. Bau amis itu kini bukan hanya ada di toko, tapi juga di rumah. Menempel di dinding, di lantai, bahkan di pakaian. Dan setiap malam Jumat, Andi bisa mendengar suara dengusan itu dari arah kamar ayahnya. Seolah ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Sesuatu yang sedang menghitung hari. Dan Andi mulai sadar, kekayaan itu bukan hadiah. Itu hanya pinjaman, dan penagihnya sudah sangat dekat. Perubahan di pasar itu tidak terjadi sekaligus. Awalnya pelan, seperti penyakit yang merayap tanpa suara. Satu pedagang tidak terlihat sehari,
lalu muncul kabar ia sakit. Pedagang lain tidak buka kios 2 hari, katanya pulang kampung. Semua masih terdengar wajar, sampai jumlahnya semakin banyak, dan alasannya semakin tidak masuk akal. Yang pertama benar-benar membuat pasar gempar adalah Pak Wiryo, pedagang kelontong tua yang kiosnya berada 2 baris dari toko Sumber Rejeki. Ia dikenal sehat, jarang mengeluh sakit. Suatu pagi, kiosnya tidak buka. Siang harinya, kabar beredar bahwa Pak Wiryo ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan mulutnya terbuka seperti ingin berteriak. Dokter bilang serangan jantung. Tapi keluarga Pak Wiryo bersumpah, malam sebelumnya ia masih sehat dan sempat mengeluh mendengar suara berisik seperti hewan berlarian di atap rumahnya. Beberapa hari setelah kematian Pak Wiryo, omset toko Sumber Rejeki melonjak tajam. Beras yang biasanya habis 2 hari, kini habis dalam hitungan jam. Pembeli datang tanpa henti. Pak Sarman terlihat semakin pucat, tapi tangannya bergerak semakin cepat saat melayani. Senyumnya semakin kaku, seperti ditarik paksa. Tidak lama kemudian, Buru Kayah, pedagang ayam potong, jatuh sakit. Badannya panas tinggi, mengigau sepanjang malam. Ia mengigau tentang mimpi dikejar monyet besar yang tertawa. 2 hari kemudian, ia meninggal mendadak. Lagi-lagi, toko Pak Sarman kebanjiran pembeli keesokan harinya. Kematian berikutnya datang lebih cepat. Seorang pedagang ikan tidak pulang ke rumah. Ia ditemukan keesokan paginya di los ikan, tergeletak di lantai, tubuhnya membiru, dengan bekas cakaran kecil di lengannya. Polisi datang, tapi tidak menemukan tanda perampokan. Tidak ada barang hilang, hanya wajah korban yang membeku dalam ekspresi ketakutan yang aneh. Warga mulai menghubung-hubungkan kejadian-kejadian itu. Setiap ada yang mati, setiap ada yang hilang, toko Sumber Rejeki selalu ramai luar biasa, seolah-olah nyawa manusia ditukar dengan uang yang mengalir deras. Bisik-bisik pun berubah menjadi pembicaraan terang-terangan. Ini bukan kebetulan, pesugihan monyet. Kata itu mulai terdengar di mana-mana, di warung kopi, di musola, di lorong pasar. Orang-orang yang dulu hanya bercanda, kini berbicara dengan suara pelan dan wajah tegang. Mereka mengingat kembali suara dengusan di malam hari, bau amis yang tak pernah benar-benar hilang, dan bekas kaki kecil yang pernah ditemukan di lantai toko. Konon, pesugihan monyet adalah salah satu yang paling kejam. Makhluk itu memberi kekayaan tanpa batas, tapi menuntut tumbal manusia secara berkala. Awalnya orang lain, pedagang sekitar, orang-orang yang sering berinteraksi. Tapi jika pemilik mulai menolak, mulai berusaha berhenti, maka satu persatu orang terdekatnya akan diambil. Dan pada akhirnya, pemiliknya sendiri. Pak Sarman mendengar semua itu. Ia tidak tuli. Ia melihat sendiri kios-kios yang kini kosong. Ia mendengar nama-nama yang disebut warga dengan nada takut. Setiap kali mendengar kabar kematian, dadanya terasa sesak. Nafasnya pendek. Tangannya gemetar semakin hebat. Ia mulai mencoba melawan. Suatu sore, Pak Sarman menutup tokonya lebih awal. Ia tidak memberi alasan. Ia pulang, mandi, lalu pergi sendirian ke rumah seorang dukun tua di pinggiran kota. Dukun yang dulu pertama kali memberinya jalan keluar saat hidupnya hampir runtuh. Rumah dukun itu sunyi, dikelilingi pohon bambu yang berderit tertiup angin. Saat Pak Sarman datang, sang dukun sudah seperti menunggu. Tidak terkejut, tidak heran, seolah tahu, cepat atau lambat, Pak Sarman pasti akan datang. "Aku mau berhenti," kata Pak Sarman tanpa basa-basi. Suaranya serak. "Aku nggak sanggup lagi." Dukun itu menatapnya lama, matanya tua, dalam, dan penuh kelelahan. Ia menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Terlambat," katanya. Pak Sarman terdiam. Jantungnya berdegup keras. "Yang kau pelihara sekarang," lanjut sang dukun, "bukan lagi sesuatu yang bisa kau kendalikan. Dulu mungkin bisa ditawar, sekarang tidak." Pak Sarman berlutut. Ia menangis. Ia memohon. Ia menawarkan apa saja, uang, tanah, rumah, mobil. Tapi sang dukun hanya menutup mata. "Kalau kau berhenti memberi," katanya pelan, "ia akan mengambil sendiri. Dan yang diambil, biasanya lebih banyak." Pak Sarman pulang dengan tubuh gemetar dan kepala kosong.
Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sampai subuh, mendengar suara dengusan samar dari arah pasar, meski jaraknya jauh. Dan malam Jumat Kliwon pun tiba. Sejak pagi, suasana pasar sudah terasa berbeda. Udara panas, pengap, seperti menekan dada. Burung-burung tidak terdengar. Anjing-anjing liar yang biasa berkeliaran menghilang. Banyak pedagang memilih pulang lebih awal tanpa alasan jelas. Mereka bilang, perasaan mereka tidak enak. Menjelang maghrib, awan gelap menggantung rendah. Angin bertiup kencang, membuat terpal kios berkibar. Lampu-lampu mulai menyala, satu persatu, memantulkan cahaya pucat ke lantai pasar. Saat malam benar-benar turun, sesuatu terjadi. Lampu padam, bukan satu dua, semua. Seketika, pasar tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan yang tertutup awan. Tipis, orang-orang panik. Ada yang berteriak memanggil keluarga, ada yang berlari keluar pasar. Suara langkah kaki bercampur dengan suara napas ketakutan. Di tengah kekacauan itu, dari arah toko Sumber Rejeki, terdengar suara. Awalnya seperti barang jatuh, karung terguling, rak rubuh. Lalu suara itu berubah menjadi jeritan. Jeritan manusia, panjang, menyakitkan, seolah tenggorokan ditarik paksa. Jeritan itu disusul tawa. Tawa melengking, kasar, tidak wajar, tawa monyet. Suara dengusan, suara cakar menghantam besi. Suara sesuatu melompat-lompat dengan cepat. Semua bercampur jadi satu, memantul di lorong pasar yang gelap. Warga yang masih berada di sekitar pasar berkumpul di kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa orang berlutut, berdoa dengan suara bergetar. Ada yang menangis, ada yang memeluk anaknya erat-erat. Dari kejauhan, terlihat bayangan bergerak cepat di dalam toko Sumber Rejeki. Bayangan besar, berdiri dengan dua kaki. Kadang terlihat seperti manusia, kadang seperti hewan. Cahaya petir menyambar sesaat, memperlihatkan siluet berbulu hitam yang menempel di dinding gudang. Jeritan itu berlangsung lama, terlalu lama. Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Sunyi, sunyi yang menekan telinga. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan setelah lampu menyala kembali beberapa menit kemudian, warga tetap berdiri di tempat. Toko Sumber Rejeki terlihat tertutup rapat. Rolling door-nya penuh goresan panjang, seperti dicakar benda tajam. Tidak ada satupun yang berani membuka. Malam itu, tidak ada yang tidur nyenyak di sekitar pasar. Dan semua orang tahu, apapun yang terjadi di dalam toko itu, bukan lagi urusan manusia. Itu adalah urusan hutang. Dan hutang itu belum selesai. Pagi harinya, pasar itu tidak langsung ramai seperti biasanya. Ada rasa berat di udara, seolah malam sebelumnya meninggalkan sesuatu yang tidak bisa hilang begitu saja. Matahari sudah naik, tapi sinarnya terasa pucat, tidak hangat. Beberapa pedagang datang dengan langkah ragu, membuka kios setengah hati. Mereka saling menatap, tidak banyak bicara, seolah semua orang memikirkan hal yang sama. Toko Sumber Rejeki terbuka, rolling door-nya terangkat setengah, tidak rapi, seperti dibuka asal-asalan. Tidak ada Pak Sarman di depan toko. Tidak ada senyuman khas itu. Tidak ada suara orang menimbang beras atau memanggil pembeli. Hanya keheningan yang aneh, terlalu sunyi untuk ukuran pasar pagi. Orang pertama yang berani mendekat adalah tukang parkir, diikuti beberapa pedagang yang semalam tidak pulang karena takut. Mereka berdiri di depan toko, ragu-ragu. Bau amis langsung menyergap hidung begitu mereka melangkah masuk. Bau itu lebih kuat dari sebelumnya, menusuk, membuat perut mual. Di dalam, toko itu kosong. Bukan kosong karena barang habis, tapi kosong seperti sudah ditinggalkan lama. Rak-rak berantakan, beberapa patah, sebagian terguling. Karung beras robek, isinya tumpah ke lantai, tercampur cairan gelap yang sudah mengering. Lantai penuh bekas cakaran panjang, tidak beraturan, seolah ada sesuatu yang mengamuk tanpa kendali. Di beberapa titik, ada noda darah yang sudah menghitam, lengket, dan berbau tajam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan manusia. Tidak ada sepatu tergeletak. Tidak ada bekas barang jatuh yang wajar. Semua terlihat seperti hasil dari satu kejadian singkat tapi brutal. Seseorang muntah di sudut toko. Pak Sarman. Ada yang memanggil pelan, suaranya bergetar.
Tidak ada jawaban. Mereka melangkah lebih dalam, mendekati gudang belakang. Pintu gudang terbuka sedikit. Engselnya bengkok, seperti dipaksa dari dalam. Bau di sana jauh lebih parah. Beberapa orang menutup hidung, tapi tetap melangkah, didorong rasa ingin tahu dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Begitu pintu gudang didorong terbuka penuh, jeritan spontan terdengar. Di dalam gudang, mereka menemukan sesuatu yang membuat kaki lemas dan kepala berputar. Pak Sarman tergantung terbalik, tubuhnya digantung dengan tali kasar yang melilit kedua pergelangan kakinya, diikat ke balok kayu di langit-langit gudang. Bajunya sobek-sobek, penuh noda darah. Tangannya patah ke arah yang tidak wajar, tulangnya menonjol di balik kulit yang robek. Dadanya penuh luka cakar, berlapis-lapis, seperti tidak puas hanya melukai sekali. Wajahnya rusak. Tidak ada kata lain. Seperti dicakar habis-habisan. Kulitnya terkoyak, tulang pipinya terlihat, matanya terbuka lebar tapi kosong. Mulutnya terbuka setengah, membentuk ekspresi yang tidak jelas antara teriak dan tertawa. Di dadanya, dengan darah yang sudah mengering, tertulis dua kata besar, tidak rapi, seperti ditulis dengan kuku. Hutang lunas. Beberapa orang langsung berbalik dan muntah. Ada yang jatuh terduduk, menangis sambil menutup wajah. Ada yang berdiri kaku, tidak bisa bergerak, hanya menatap tubuh itu dengan mata kosong. Tak ada yang berani menurunkan jasad itu. Polisi datang tidak lama kemudian. Garis pembatas dipasang. Orang-orang disuruh menjauh. Tapi bahkan polisi yang masuk ke dalam gudang pun keluar dengan wajah pucat. Mereka mencatat, memotret, tapi tidak banyak bicara. Tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk luka-luka itu. Tidak ada tanda orang lain masuk atau keluar. Pintu gudang terkunci dari dalam. Tidak ada alat yang bisa menjelaskan tulisan di dada Pak Sarman. Saat mereka bersiap menutup gudang, salah satu polisi melihat ke sudut ruangan. Di sana, di balik tumpukan karung kosong, ada sesuatu yang bergerak. Seekor monyet kecil. Tubuhnya tidak besar, bahkan terlihat kurus. Bulunya hitam kusam, sebagian rontok. Ia duduk diam, kedua tangannya menapak lantai. Matanya merah. Merah menyala, basah, dan menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Tidak ada yang bergerak. Monyet itu tidak kabur, tidak menjerit, tidak menyerang. Ia hanya menatap, lalu perlahan tersenyum. Senyumnya persis seperti Pak Sarman dulu. Senyum kecil, tenang, seolah tidak ada yang salah. Salah satu polisi mundur tanpa sadar. Yang lain mengangkat tongkat, tapi ragu. Ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang membuat siapapun enggan mendekat. Seolah-olah, jika mereka berbuat salah sedikit saja, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Saat mereka berkedip, monyet itu sudah tidak ada. Tidak ada suara lari. Tidak ada jejak. Sudut gudang itu kosong, seolah tidak pernah ada apa-apa di sana. Hari itu, berita menyebar cepat. Toko sumber rejeki ditutup. Dipasangi garis polisi. Pasar itu tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Beberapa pedagang memilih pindah. Beberapa kios dibiarkan kosong. Tidak sedikit yang jatuh sakit setelah kejadian itu, mengeluh mimpi buruk yang sama. Andi, anak Pak Sarman, tidak pernah datang ke pasar lagi. Ia mengurus pemakaman ayahnya dengan wajah kosong. Tidak ada upacara besar, tidak ada pidato, hanya doa singkat, lalu tanah menutup peti. Tapi orang-orang yang hadir bersumpah, saat tanah terakhir dijatuhkan, terdengar suara dengusan pelan dari arah pepohonan. Malam-malam di sekitar pasar berubah. Orang-orang yang lewat larut malam sering mendengar suara tawa. Bukan tawa manusia dewasa, bukan pula suara anak kecil. Tawa itu melengking, terputus-putus, seperti seseorang yang sedang bersenang-senang sendirian. Kadang terdengar suara kuku mencakar lantai. Kadang terdengar suara lompatan cepat di atap kios. Ada yang melihat bayangan kecil bergerak di sudut mata, lalu menghilang saat ditoleh. Beberapa orang bersumpah melihat sosok Pak Sarman berdiri di depan tokonya yang tertutup. Tersenyum, lalu berubah menjadi bayangan berbulu hitam dalam sekejap. Ada juga yang mengaku melihat monyet kecil duduk di atas papan nama toko, mengayun-ayunkan kaki seperti manusia. Tidak ada yang berani membuka toko sumber rejeki lagi.
papan namanya dibiarkan pudar. Catnya mengelupas. Huruf-hurufnya retak. Tapi entah kenapa, meski bertahun-tahun berlalu, bangunan itu tidak pernah benar-benar rusak. Seolah ada sesuatu yang menjaganya tetap utuh. Orang-orang tua di sekitar pasar mulai berpesan pada anak-anak muda, jangan tergoda jalan pintas. Jangan meminta kekayaan dengan cara yang bukan haknya, karena yang datang bukan hanya uang, tapi juga sesuatu yang akan menuntut balasan. Dan konon, setiap kali ada orang yang berdiri terlalu lama di depan toko itu, sambil membayangkan betapa enaknya kalau punya uang banyak dengan cepat, dari dalam kegelapan gudang, terdengar tawa pelan. Tawa monyet. Seolah ada sesuatu di sana yang masih menunggu. Menunggu seseorang yang cukup putus asa. Menunggu seseorang yang berani berhutang. Menunggu pemilik baru.